min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Yang pertama, marilah kita selalu mensyukuri segala nikmat yang masih Allah berikan pada diri kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya perbuatan ihsan. Dan juga mudah-mudahan kita bisa menikmati kehidupan kita dalam bentuk kesehatan serta rezeki yang berlimpah ruah. Maka marilah kita sedikit berzikir dengan zikir salawat kafi, dengan harapan kita mudah-mudahan kita ini mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul kafi rabbuna kafi wasadana kafi wajadana kafi likulinil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi wasadanal kafi wajadanal kafi likulinil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi wasadanal kafi wajadanal kafi likulinil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan untuk junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap mudah-mudahan syafaat Rasulullah akan menghantarkan keselamatan bagi kita baik di dunia sampai di akhirat nantinya. Amin Allahumma amin insyaallah. Bu, kok cantik semua. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Ini sampai-sampai dengan cahaya yang sedikit saja saya silau gitu. Iya. Karena kuningnya ini benar-benar yang menyilaukan. Jadi kalau dalam salah satu syair atau dalam kitab Barzanji kan, anta iksiru wa ghali. Nah, jadi engkau itu bercahaya bagaikan emas yang mahal. Nah, jadi sepertinya ini ada pada diri ibu-ibu semua. Cocoklah untuk jadi perhiasan dunia. Mudah-mudahan juga jadi perhiasan akhirat. Jadi suaminya tambah sayang di dunia. Dan insya Allah dipertemukan di akhirat dalam kumpul bersama. Amin Allahumma. Cuma permasalahannya begini. Ya. Nah, ini masalahnya. Sudahkah ibu bersyukur hari ini? Alhamdulillah ya. Benar ya?
setiap hembusan nafas kita itu adalah keajaiban dari Allah. Nikmat yang takkan pernah terukur oleh banyaknya harta di dunia. Coba kita bayangkan, satu tabung oksigen yang cuma berapa isinya itu kan yang kecil 75.000 loh. Masa Covid itu sampai harganya 300 sampai 500, bahkan ada yang jual 750 hanya untuk menghirup oksigen dalam tabung. Nah, kita dikasih kenikmatan sama Allah untuk menghirup udara sebanyak-banyak. Gak enek sing rebutan. Betul? Kalau sekiranya ini barang mahal, barang langka, mungkin ibu akan berusaha untuk ngambil udara yang di sebelahnya. Wih, kan begitu. Paham ya? Karena kenapa? Karena menganggap mahal. Tapi kenyataannya kenikmatan yang Allah berikan ini hampir kebanyakan kita lupa untuk mensyukuri. Kan begitu. Makanya kita akan sedikit membuka tabir syukur, melihat bagaimana cara kita bersyukur. Karena syukur itu setidaknya ada 3. Yang pertama syukur qauliyah, syukur yang kita ucap. Yang kedua syukur fi'liyah, rasa syukur yang kemudian kita aplikasikan, implementasikan dengan tindakan, perbuatan. Kemudian ada syukur yang sifatnya muhasabah, yang dalam arti kita pikirkan, kita renungkan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata muhasabatu syukur itu mampu menambah pundi-pundi kenikmatan dari Allah, yang mana hari ini bisa jadi besok bertambah lagi nikmat. Dan ketika kita syukuri lagi dalam bentuk renungan, bertambah lagi kenikmatan. Maka kita akan mulai dari qauliyah. Semua pasti sudah bisa mengucapkan kalimat hamdalah ya. Gimana bacanya? Alhamdulillahirabbil. Ibu suka dengan sesuatu, ibu katakan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mendapatkan suatu kenikmatan, ibu katakan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi begitu ada sedikit saja hal yang membuat tidak senang, kira-kira ibu masih bisa nggak ngucapin alhamdulillahirabbil alamin? Masih bisa nggak? Nah, itu dia. Hampir kebanyakan kita ini bisa langsung komplit, kan gini ya. Bahkan kita menggugat, kan gitu kan. Contoh yang kebanyakan terjadi adalah orang yang sakit tidak pernah ngucapin alhamdulillah, padahal dia lagi sedang sakit. Bilangnya apa? Bilangnya apa? Aduh, kan begitu. Paham ya? Sekarang saya tanya, ibu sakit pirang dino, sehatnya berapa lama? Kan begitu. Ya, nikmat gak sehat? Nah, ketika sakit, kenapa tidak bisa ucapin alhamdulillah? Hah? Nah, terkadang karena kita ngerasa dapat pujian sedikit, kita ini langsung lebih banyak mengeluh. Contoh, lubang hidungnya ibu berapa? Gak ditambah? Gak ya? Cukup ya? Cukup. Ke bawah apa ke atas? Lubangnya? Ke bawah. Coba ke atas. Banjir. Musim hujan ini banjir. Alhamdulillah kita dikasih satu hidung dengan 2 lubang. Coba dua hidung 1 lubang. Bingung kita pasti. Benar ya? Maka kenapa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Nah, ini bentuknya yang sempurna begini. Ojo diobah-obah. Betul? Ben macung. Ya? Iya.
dipermak. Nah, gitu ya. Paham ya? Gak popo sing pesek sing lebar rezekine akeh. Paham? Betul? Iya. Merasakan, Bu? Iya. Kenapa? Itu oksigennya banyak. Coba irung-irungnya mantul, ya. Lubangnya kecil. Itu orang paling kurus biasanya. Wes tinggi kurus mana? Kan gitu. Ya. Nah, kembali lagi semua sudah punya kadar rezekinya masing-masing. Ada takarannya masing. Nah, kita menghirup udara dengan 2 lubang. Ya. Tapi begitu satu lubang mampet, kan begitu. Yang seolah-olah kita ini tidak bisa nerima kalau kita punya sakit. Padahal ini kenikmatan dari Allah. Alhamdulillah saya diparingi sakit. Yang namanya orang soleh, semakin soleh dia, sebenarnya akan Allah kasih ujian sakit. Jadi kalau ibu sering sakit, nah mungkin sudah muncul tanda-tanda kesolehan. Contohnya sakit pinggang gitu. Solehah banget itu. Iya, sakit kan? Iya, solehah insya Allah. Dari mana? Dari ombah-ombah, kora-kora, restorasi omah gitu. Betul ya? Maka pikirkan sesuatu itu dalam bentuk syukur. Kalaupun kita tidak bisa menerima kenikmatan itu, maka tambahkan di kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu, yakni ala kulli halin wa nikmatin. Itu untuk menunjukkan bahwa saya menerima ini, tapi saya tidak senang. Tapi saya berusaha untuk mensyukuri. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin, dalam segala kondisi, wa nikmatin, dan dalam segala kenikmatan. Jadi itu ungkapan ketika kita ini ngerasa gak nyaman dengan badan kita. Oh, rasanya badan-badan kayak sakit, loro kabeh, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah ala kulli halin wa nikmatin. Allah. Paham tak? Biar kenapa? Biar masih akan Allah berikan lagi sehat yang berkelanjutan. Jadi kalimat syukur itu bukan sekedar kalimat alhamdulillah saja, tapi masih ada kalimat thayyibah yang lain. Contohnya apa? Kita senang dengan yang cantik-cantik, ya, yang bagus-bagus kan gitu, ya. Innallaha jamil yuhibbul. Allah itu senang yang cantik-cantik karena Allah itu cantik, indah, dan Allah mencintai keindahan. Ya. Jadi ketika melihat suatu bentuk keindahan dan kita ngerasa itu ciptaan Allah yang maha indah, ya, Allah menciptakan sesuatu yang indah. Nah, contoh, sekarang saya melihat banyak yang indah ini. Nah, ini antara bunga matahari, kan media. Saya bilang apa kira-kira ketika ngeliat wajah ibu, masya. Kenapa? Cantik semua. Begitu. Masya Allah cantiknya. Kenapa? Itu pujian dari ciptaan yang Allah ciptakan. Ya. Syukur gak itu? Syukur. Gitu. Kemudian kapan kita ucapin subhanallah? Kalau masya Allah itu untuk segala sesuatu yang indah, kapan kita ucapin subhanallah? Yang artinya maha suci Allah, kapan? Indahan yang bagaimana? Kebesaran Allah yang bagaimana? Jadi kalau subhanallah itu lebih cenderung kepada sesuatu yang di luar daripada nalar kita, ya, atau sesuatu yang kita lihat tapi kemudian masih ada terbersit kayak sesuatu yang gak sah. Ya, karena kenapa? Karena ada sesuatu yang di luar daripada diri kita, kebiasaan kita. Ya. Contoh, subhanallah untuk sesuatu hal kondisi yang luar biasa dan di luar nalar. Peristiwa Isra Mi'raj. Allah mengabadikannya dalam Quran surat Al-Isra. Gimana bacaannya atau bunyinya firman Allah? Subhanalladzi
suci Allah yang perjalankan hambanya di malam hari. Kan di luar logika nalar kita. Jadi itu untuk sesuatu yang di luar kemudian untuk sesuatu yang terkadang kita kurang serg, tapi kita harus tetap bersyukur. Ya. Contohnya apa? Contohnya kita melihat sesuatu yang kita ini sebenarnya tidak begitu suka. Subhanallah. Itu untuk menunjukkan seperti itu. Tapi kalau yang kita sukai, masya Allah. Jelas ya? Jadi apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, kalau ini sudah berkaitan terhadap apapun yang ada di dunia, yang berkaitan terhadap qada dan qadarnya Allah, terhadap apapun kondisi yang Allah berikan, kita tetap harus mengucapkan syukur dengan kalimat-kalimat thayyibah. Sampai kalimat istirja pun, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu kan juga termasuk kalimat syukur. Kok bisa? Kita lo menggunakan kalimat itu untuk yang berduka. Nah, kita lihat ayatnya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Telah kami permaklumkan bahwasanya kamu itu manusia ini akan mendapatkan perasaan rasa takut, lapar, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, maksudnya ada orang sakit, ada orang mati, meninggal, ya. Kemudian kekurangan buah-buahan dalam arti kesenangan, ya. Wa basyiris sabirin. Maka beritakanlah berita gembira bagi orang yang bersabar. Ya. Ternyata kalau kita merasakan 5 hal tersebut, disuruh kasih berita gembira untuk orang yang bersabar. Orang sabar itu dekat dengan kesyukuran. Ya. Siapa orang yang sabar ini? Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Mereka yang ketika terkena musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami sungguh akan kembali kepada Allah. Ini kalimat cinta dari kalimat cinta. Kalau Allah berani memberikan ibu rasa takut, memberikan ibu rasa lapar, kemudian mengurangi sedikit daripada harta benda yang ibu miliki, kemudian Allah mengambil apa yang dititipkan dalam bentuk jiwa, kemudian diambil lagi dalam bentuk kematian. Kemudian ada kekurangan-kekurangan dalam hal kesenangan yang ibu diambil oleh Allah, dalam arti nggak diberikan seutuhnya, seluruhnya, sepenuhnya, ya. Tapi begitu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apakah Allah tidak akan memberikan balasan yang lebih baik lagi? Kan pasti diberikan. Makanya kenapa muncul perkataan wa basyiris sabirin. Jadi ini sebenarnya syukur. Ya. Syukur yang sifatnya bagaimana? Syukur yang sifatnya berarti kita ini menyerahkan urusan pada Allah, makanya disebut istirja. Ya. Dan ini adalah kalimat syukur yang paling tinggi. Karena kenapa? Karena kita berdamai dengan tragedi, berdamai dengan musibah, tapi kita masih mensyukuri nikmat Allah. Ya. Bayangkan tanggal 31 ibu buka dompet. Hah? Kosong. Kan? Betul ya? Kira-kira bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham no? Apalagi yang gajinya 3,5 tanggal 3 wes koma, tanggal 5 wes itu ucapan innalillah. Karena kenapa? Karena kita ngerasa ya Allah rezekiku kotek cepet gitu ya. Tas nyekel, moro-moro metu maneh. Listrik, ya. BPJS, SPP anak, iuran, arisan, gitu. Terus kosan, ya. Dan masih banyak lagi. Hampir kebanyakan kita ini kan seperti itu. Tapi kenyataannya
Ibu masih bisa nggak makan sampai tanggal 30? Bisa semuanya. Nggak ada di antara kita yang ketika tanggal 30 semuanya promah, nggak ada. Tiba-tiba makannya promah, nggak ada. Kan gitu ya. Karena kenapa? Karena kembali lagi Allah mencukupi setiap diri kita. Allah tidak menciptakan kita dalam kondisi kemiskinan, nggak ada. Tapi Allah cukupi. Bahkan seorang bayi yang menangis masih Allah kasih ibu yang mau menyusui anaknya. Kan begitu. Ya. Makanya kenapa kalimat-kalimat syukur secara qauliyah ini harus muncul. Kalau bisa setiap duduknya ibu ini itu alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Karena bisa duduk saja enak. Coba dikasih satu bisul saja di pantatnya ibu. Enak gak? Gak enak. Kan gitu ya. Sekarang saya tanya, kakinya masih enak gak disilah? Masih. Tapi nanti coba 15 menit lagi kesemutan gak? Enak gak kesemutan? Enak, bu, tandanya saya dua sikil. Paham ya? Jadi anggaplah seperti itu. Biar kenapa? Biar kita ini tidak ngerasa kufur nikmat dengan Allah. Jelas sampai di sini ya. Makanya kenapa? Apapun yang terjadi pada diri kita ketika kita mampu mempelajari rasa syukur yang kita miliki, maka sungguh kenikmatan yang Allah berikan pada kita ini akan terus berlanjut dan akan terus banyak hadir. Nah, ini dari qauliyah. Kemudian dari fi'liyah. Ya. Fi'liyah itu sudah banyak ayatnya. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ambillah. Sungguhlah kami berikan kamu ya Muhammad nikmat yang banyak, maka sholatlah pada Tuhanmu dan berkurbanlah. Sebentar lagi kan kita sholat Id kan? Dan kemudian itu syukur fi'liyah. Ya. Di Ramadan bagaimana? Ya. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Quran surat Al-Bayyinah. Yang mendirikan ibadah sholat, yang mengeluarkan zakat, itulah agama yang yang sehari-hari. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Percaya hal yang gaib, mengerjakan ibadah sholat dan mengeluarkan sebagian harta benda dalam bentuk infak. Itu syukur secara apa? Fi'li. Kira-kira ada nggak syukur yang tertinggal yang jarang kita lakukan? Ada. Apa? Syukur fi'liyah yang paling mudah tapi paling sering ditinggalkan. Karena kita ngerasa harus ada momen syukur yang besar baru melakukan itu. Apa? Sujud syukur. Dalam sehari ibu sujud syukur berapa kali? Nah, kan? Paham ya? Kita ini sujud syukur berapa kali? Jangan nunggu hal-hal yang besar. Kalau memang ada hal-hal kecil yang kita dapatkan, usahakan sujud syukur. Sekarang yang jadi pertanyaan, masih ingat gak tata cara sujud syukur? Masih? Hah? Udah ingat? Iya. Kalau gitu kita sama-sama saling mengingatkan. Jadi ada yang sifatnya kita niatkan, ada yang sifatnya spontan, tapi masih kategorinya sujud syukur. Dan ulama masih mengkategorikan ini sujud syukur yang insya Allah masih dalam kategori ibadah. Berarti memiliki nilai di sisi Allah. Kalau yang kaitannya terhadap diniatkan, secara hukum fikih ada aturan yang berlaku. Pertama, yakni kita berwudu atau bersuci. Yang kedua, pakaian kita ini harus suci. Yang ketiga, menghadap ke kiblat. Yang keempat, di masjid suci. Nah, di mana saja boleh. Paham ya? Yang penting tempatnya bersih. Ya, tempatnya suci.
Nah kemudian ya, ada kategori yang mana menggunakan niat dan ada yang tidak menggunakan niat. Bolehkah keduanya? Boleh. Ya. Padahal sama-sama punya niatan. Jelas ya. Sehingga kalau yang berniat maka dia akan membaca begini niatnya. Nawaitu sujuda syukri. Pertama, bisa menggunakan sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, bisa langsung lillahi ta'ala. Ya. Sedangkan bagi yang tidak baca niat, dia langsung melaksanakan sujud syukur. Dengan konteksnya bagaimana? Nah, kita praktek sedikit. Sudah wudhu, ya, pakaian sudah bersih, suci, ya, menghadap ke arah kiblat sana, tapi kita anggap di sini dulu. Kemudian kalau sekiranya punya niat, berarti baca niatnya. Awal itu sudah syukri, sunnatan lillahi ta'ala atau langsung lillahi ta'ala. Sedangkan bagi yang tidak pakai niat, datang dia langsung melaksanakan takbir. Ya. Yang pakai niat juga selesai niat langsung takbir. Dalam kondisi takbir ini nanti akan ada dua kondisi lagi. Ada yang bersedekap, ada yang tidak bersedekap. Kalau yang bersedekap, Allahu Akbar, maka dia tidak baca takbir, langsung sujud. Jelas ya? Sedangkan yang nggak pakai sedekap, Allahu Akbar, langsung sujud. Semuanya keduanya ini benar. Jelas ya? Ketika sudah sujud, ada setidaknya 3 hal yang boleh dipilih salah satu yang mau dibaca yang mana. Yang pertama, boleh membaca seperti sujud dalam sholat. Tapi ingat, sujud syukur tidak ada dalam sholat. Yang di luar daripada sholat. Jelas ya? Jadi bolehkah kita membaca doa seperti sujudnya sholat? Boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali kita baca. Jelas ya? Begitu. Kalau sekiranya Anda baca itu, berarti kita baca tasbih, tahmid, ya, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 3 kali. Jelas ya? Bagi yang ngerti tentang tentang sujud as-sajadah dan hafal doanya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasam samahu, maka dia boleh membaca itu. Ya. Karena kenapa? Karena bacaannya pun antara sujud syukur dengan sujud sajadah itu hampir sama. Jadi 3 ini boleh dipilih salah satunya yang ringan. Karena ini punya nih. Nah, yang jadi pertanyaan, ya, kita ini baca doa syukurnya pada saat sujudnya atau setelah sujud? Kalau mengikuti Rasulullah dalam hadisnya itu, Rasulullah pernah sujudnya lama sekali. Sampai-sampai para sahabat bertanya-tanya, apakah Rasulullah sedang diangkat ajalnya? Nah, karena kenapa? Saking lamanya. Ternyata Rasulullah habis sujud langsung duduk di antara 2 sujud. Langsung duduk di antara 2 sujud. Kemudian berbicara dengan sahabat. Ketika tanya, ya Rasulullah, mengapa terjadi demikian? Karena aku mendengar kabar tentang umatku dan mereka bersolat padaku. Berarti Rasulullah sujud itu sambil membaca doa syukur atau mengungkapkan syukuran. Jadi setelah duduk tidak ada salam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada yang sujud kemudian dia duduk di antara 2 sujud, ada pula yang duduk tasyahud akhir. Boleh keduanya. Paham ya? Boleh keduanya. Nah, kalau posisi begini, secara otomatis orang itu akan tidak sengaja begini.
Paham toh? Kalau jari naik, maka dia akhiri dengan assalamualaikum, assalamualaikum dengan salam. Tapi kalau jari tidak naik, maka dia tidak perlu salam. Jelas sampai di sini. Begitu pula juga dengan kondisi duduk di antara dua sujud. Naik saja, maka diakhiri dengan salam. Tidak naik jarinya, maka dia tidak mengakhiri dengan salam. Dia bisa langsung angkat tangan berdoa. Pertanyaannya, kalau kita melaksanakan sujud syukur, biasanya sujudnya lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Sebentar. Berarti kita baca doanya biasanya setelah selesai sujud. Boleh berarti. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala tardahu bi rahmatika ya arhamar rahim. Kan begitu. Ya. Sambil ucapin syukur. Nah, ini kalau yang diniatkan. Misalnya karena mendengar kabar baik. Tapi ada yang spontan. Ya. Contoh yang spontan. Misalnya bagaimana? Siapa namanya? Khodifah. Ibu Khodifah ikut jalan-jalan. Santai. Ya. Di Renon. Penyelenggaranya Muslimat NU misalnya. Jalan santai Muslimat NU. Hadiahnya umroh plus city tour Dubai. Habibi, come to Dubai. Saudara, dan ternyata bukan sekedar hadiah biasa. Karena yang hadiah biasa kan biasanya cuma dikasih 1,5 juta, sisanya pelunasan sendiri. Kan gitu ya? Tapi ini full dibayarin 32 juta misalnya. Kira-kira Ibu Khodifah ketika berada di atas panggung megang itu catatan, akan sujud syukur enggak? Sujud syukur kan? Tapi sujud syukurnya kira-kira gimana? Begitu diterima nomor 979 Bu Adifan loh. Aku. Betul ya? Spontan kan? Tapi itu kan, Pak, lari Pak, lari. Kan begitu? Pastinya begitu. Ya. Lari ke atas panggung. 99, iya, nomor saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, kan gitu kan? Paham ya? Dikasih, ayo foto dulu Pak, foto. Saking senang, sudah dipegang, sudah difoto sujud syukur. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Pertanyaannya, terhitung sujud syukur kan? Terhitung, karena sujud syukur itu bukan ibadah yang terikat. Paham ya? Maka yang seperti begini ini fi'liyah. Ya. Jadi hampir kebanyakan kita ini lupa untuk melakukan sujud syukur. Sholat insya Allah semua bisa sholat. Mengeluarkan zakat insya Allah bisa. Infak kita bisa. Kan begitu kan? Bahkan kurban pun juga insya Allah bisa. Kalau kehidupan kita berkecukupan, kurban hukumnya sunnah. Kalau kita berkemampuan, sunnah muakkadah. Nah, kalau kita berkelebihan, wajib. Kan begitu jatuhnya hukum. Ya toh? Kita bisa insya Allah. Ya. Tapi hampir kebanyakan untuk sujud syukur kita malah lupa. Bahkan tidak bisa. Karena kenapa? Karena kita lebih cenderung kepada ibadah-ibadah yang memang sudah rutin kita laksanakan. Kan begitu? Ya. Nah, makanya kenapa perlu kita untuk melaksanakan itu? Minimal lah dalam satu hari itu kita pernah melakukan sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, dan atau yang minimal lah sekali hidup sekali gitu. Paham dong? Karena kenapa ya? Karena kembali lagi kita ini kan harus bersyukur atas nikmat Allah.
Biar kenapa? Biar rasa syukur kita ini terus ditambah. Jelas ya? Kemudian yang terakhir yakni muhasabatu syukur. Muhasabah itu ada banyak. Muhasabah itu artinya menghitung-hitung. Ya, hasib itu artinya hitunglah, ya, menghitung-hitung. Ya. Yang mana tujuan kita dalam menghitung itu adalah pertama, kalau dia muhasabatun ala nafas berarti kita introspeksi diri. Kita menghitung setiap apa yang kita laksanakan di hari itu. Dari bangun sampai mau tidur, ya. Kesalahan apa dan sebagainya. Muhasabatu dzikr berarti kita menghitung jumlah zikir kita setiap harinya. Apakah jumlah zikir kita ini sudah mencukupi, kan gitu. Ya. Yang dalam hari tujuannya adalah agar kita ini punya kirakan atau amalan tertentu, kan gitu. Kemudian ada muhasabatu taubah, kita menghitung setiap dosa-dosa kita, kan gitu. Ya. Yang tujuannya adalah agar kita ini mampu mengurangi dosa. Muhasabatu syukur itu adalah untuk menambah lagi tempat rizkinya kita. Jadi misal nih, hari ini Allah kasih rizkinya sebesar ini, sebanyak air ini. Nah, contoh, kita hitung-hitung, oh ternyata rizkiku seperti ini. Maka begitu kita mensyukuri dalam bentuk merenungkan, husnudzonnya kita pada Allah tinggi dah, tinggi. Maka pada saat tinggi itulah besoknya Allah akan tambahkan lagi seperti begini. Dan ini akan terus bertambah seiring setiap malam kita berpikir, ya Allah kok nikmat sekali hari ini, kok nikmat sekali hari ini. Ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, sampai akhirnya kita ini menemukan apa? Titik di mana nikmat itu banyak. Nah, kalau nikmat itu banyak baru bisa kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Enak. Enak, oh kurang berarti. Nah, itu kira-kira enaknya. Paham ya? Jadi muhasabah itu adalah untuk menghitung rasa syukur kita. Muhasabah itu syukur itu seperti itu. Ya. Kapan kita lakukan? Di malam hari sebelum tidur. Karena di malam itulah pikiran kita ini mulai banyak berkecamuk. Hampir-hampir kita ini seringkali memasang pikiran-pikiran yang suudzon kan. Tuh, ke pasar gak dikei duit. Sekali dikei tukaran sebe dagang sayur. Kan gitu ya. Habis itu ada begini, akhirnya apa yang terjadi? Rusak kita nanti. Besok itu pasti tidak nyaman, ya. Dan besoknya lagi pasti akan lebih gak nyaman lah. Kenapa? Karena kita ngerasa tidak bisa mensyukuri apa yang hadir di hari itu. Tapi begitu kita mensyukuri, alhamdulillah ya Allah, ternyata saya 5.000 iso gawe tuku tempe. Ternyata gara-gara kita cuma bersyukur begitu, ya Allah kasih ujian nih dengan cara ditambahkan iki kita kayak 15.000. Alhamdulillah bisa beli mie, bisa, ya. Tambah lagi. Sudah bertambah rizkinya, ya. Maka di saat itu Allah kasih lagi, ya, ujian, ya. Apa? Ketika kita megang uang kecil rasanya kayak yang bukan uang. Kan itu seringkali terjadi toh. Hampir kebanyakan kita ini selama masih kenal uang 1.000, kayaknya uang 1.000 itu uang paling besar. Tapi begitu pegang uang 10.000, 1.000, hah, 1.000. Kan begitu. Paham ya? Begitu pegang uang 100, ngerti duit 100. Sing 1.000 apa? Parkir. Saiki kan 2.000, biyen kan 1.000. Kan kita membicarakan yang dulu. Masa lalu biarlah masa lalu. Nah, biarkan sudah. Tapi kita pikirkan itu. Paham tak? Begitu kita tambah lagi kenikmatan, maka
mampir ke Indomaret, warung Madura, enaknya yang mana kira-kira? Madura murah, nggak bayar parkir, tapi rasanya kayak yang aku miskin banget. Gitu? Kenapa? Loh, cekelan 500 ya? Pasti lari yang mana? Alfamart lah. Kan gitu loh. Paham ya? Karena kenapa? Karena kita ngerasa punya. Murah-murah nek 200 gak apa-apa murah. Coba kari 100 ka warung Madura entek 5.000 larang. Kan ini rasa bersyukur kita. Kan begitu. Nah, biar tidak seperti begini, setiap malam itu kita muhasabah syukur. Tujuannya untuk apa? Tujuannya alhamdulillah ya Allah, rizki yang kau hadirkan dari pagi sampai malam ini nikmat sekali. Meskipun ada masalah dengan suami, tapi suami mengerti dan memahami. Meskipun punya masalah dengan anak, alhamdulillah saya ngurungno, saya nginteni. Kan begitu ya. Meskipun masalah betonggo, alhamdulillah gak sering ketemu. Kan gitu kan? Yang penting kan begitu toh. Ayo. Begitu kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan, positif thinkingnya kita muncul, pikiran-pikiran positifnya kita muncul. Maka yang selanjutnya ketemu tetangga bermasalah, saya ketemu, ya Allah, suwi gak ketemu, kangen tak? Kan gitu. Paham ya? Rukun gak tuh lagi? Rukun. Paham ya? Jelas ya? Coba sering ketemu masih dalam kondisi belum calm down, belum tenang gitu kan ya. Kira-kira siap panas-panasan gak? Iya, siap panas. Kan begitu jadinya. Paham dong? Itu kalau masih panas, panasan. Tapi kalau sudah ada di dada, gitu jadinya. Paham ya? Makanya kenapa muhasabah syukur itu adalah agar kita tuh bisa menilai diri kita sudah seberapa pantas kita ini mau mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Kan sudah jelas ya. La in syakartum lazidannakum. Kalau engkau bersyukur ditambah nikmatnya. Walai kafartum inna adzabil syadid. Tapi kalau kamu dalam kondisi yang kufur nikmat, ya sudah azabku sangat pedih. Dan begitu. Makanya jangan sampai ada pikiran-pikiran kita ini ingin menggugat Allah. Ya, menggugat Allah itu nggak perlu yang sampai ya Allah, apa salah dan dosaku Allah. Awakmu dosa. Gak usah nanya apa salah dan dosaku lagi. Dosanya banyak. Paham ya? Jadi tidak perlu seperti begitu. Ya cukup ya Allah, aku memang berdosa ya Allah. Banyak dosanya. Kita harus akui itu. Ya. Karena kenapa? Karena kita tidak akan pernah lepas dari dosa-dosa yang ada. Kita ini cuma tidak kelihatan aja dosanya. Karena kenapa? Karena setiap hamba Allah tutupi aibnya. Kan begitu. Jelas ya? Makanya kenapa kita harus wajib bersyukur pada Allah. Ketika kita bermuhasabah pada Allah, habis sholat isya kita zikir, kemudian kita berpikir, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, nikmatmu banyak, rizkimu banyak, yang ada engkau cukupi, yang tidak ada engkau berikan gantinya. Makanya kenapa dari saya aja Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Kenapa? Karena artinya adalah Allah yang mencukupi, Tuhan yang maha mencukupi. Wasadanal kafi, wajadnal kafi. Apa yang kami maksudkan engkau cukupi. Apa yang kami temukan engkau yang cukupi. Likulinil kafi, kafanal kafi. Segala hal engkau cukupi. Dan segala kecukupan itu engkau lah yang mencukupi. Wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Dan segala kenikmatan yang engkau cukupi, segala puji bagimu ya Allah. Ini tandanya kita syukur. Jadi apapun yang kita rasakan, mau sedihnya banyak dibandingkan senangnya di hari itu,
kita syukur. Paham ya? Biar kenapa? Biar kesedihan itu berkurang. Makin lama berkurang, makin lama berkurang. Jadi ketika ibu ngerasa pingin marah sama suami, alhamdulillah, sing penting aku sih duwe suami. Bener kan? Gak apa-apa suamiku elek, gak apa-apa. Sing penting duwe sih. Kan gitu kan? Ini tandanya syukur. Kenapa? Karena masih ada banyak yang merindukan iya, kan gitu ya. Iya. Maka disinilah letak kenapa kita ini kalau mau marah kita harus banyak bersyukur dulu. Anak-anak kita ini aktifnya sampai begini dan sebagainya. Gak apa-apa, marah-marah saja, tapi ingat kita harus bersyukur. Gak apa-apa, kita parentingnya masih parentingnya kita Mirzani, gak apa-apa. Bener kan? Karena kenapa? Gak ada yang membantu, gitu ya. Gak good rekening, kan gitu ya. Iya. Tapi kalau sudah punya good rekening, good husband, insya Allah kita akan berubah menjadi parenting di kita. Yang ketika ada barang jatuh, cekrek, oh no, it's okay baby. Ya kan? Ada yang benda yang jatuh pecah, prang, it's okay baby. Benar? Nyetrika baju 1 lembar, relax banget ya. Ternyata ibu kan tidak bisa. Kenapa? Karena cucian ibu 1 keranjang. Paham ya? Dan ibu tidak punya pembantu, tidak punya asisten rumah tangga. Jadi begitu ngelihat 1 keranjang numpuk, mana numpuk. Gitu. Jadi wajar. Paham ya? Gak apa-apa. Yang penting apa? Alhamdulillah. Rumah berantakan, alhamdulillah, tandane wong isi urip. Bener kan? Coba rumah rapi bersih, wongnya nembi. Pertama, bisa nginep di Puri Raharja. Sakit kan berarti. Yang kedua, mungkin anaknya pondok, suami kerja. Ya kan? Paham toh? Akhirnya apa yang terjadi pada dirimu? Sunyi sepi malam tanpa sinar bulan. Itu. Ngerti? Paham ya? Atau bahkan bisa jadi kita sudah tua, anak-anak sudah menikah semua, dan akhirnya kan begitu. Paham toh? Maka syukuri rumahnya masih berantakan, tidak apa. Karena yang berantakan sih iso diresiki. Makanya alhamdulillah ya Allah, rumahku sih iso berantakan. Kan. Pada nggak terima ya gitu. Kaisau kan. Saya bersih aku mulai. Kan gitu. Paham ya? Iya. Tapi kembali lagi, ini kan dari gambar cara kita memandang. Kalau kita hanya memandang kotornya, maka kita ini bertindak bersyukur ada orang yang hidup di rumah kita. Tapi kalau kita memandang orang yang hidup, gak apa-apa kotor-kotor cincin, kan iso seneni wong. Betul? Ayah di mana taruh barang? Kakak, adik, kan dulu lagi nanti. Kembali ke model asal. Paham tuh? Padahal baru kemarin salam-salaman kan, sungkeman kan, Idul Fitri. Ayah maafin bunda ya. Gak sampai 1 jam kan, sudah langsung kan, nya keluar kan. Paham gak? Ya, mudah-mudahan ya. Ini kalau saya datang sebenarnya mau ngasih hiburan aja. Jadi kayaknya ibu kalau manggil saya kalau lagi suntuk aja. Beneran nih kan? Ini pasti lagi sedang bosan ini makanya manggil saya ini.
Ustaz lo pengajarnya supi. Kayaknya sing teko, ibu mendio, gak ngerti. Coba Ustaz ngajar, ben teko wae kabeh. Jangan begitu ini. Hah? Iya. Siapa ini? Istiqomah Bu. Siapapun ustadznya. Karena di situ ada ilmu. Kalau saya ini memang suka ngibur aja, Bu. Gitu ya. Iya, jadi ya biar kita ini belajar itu ngejar materi ilmu pengajian itu biar tidak suntuk. Paham ya? Itu. Makanya ya mudah-mudahan ya hal-hal yang kecil ini setidaknya bisa meningkatkan giroh lagi ibu untuk belajar lagi, untuk ngaji lagi dan sebagainya. Oke? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Bingung ya? Tapi ingat loh ya, nanti kalau suaminya nanya, sopo Ustaz mau? Ustaz Fajar. Apa sini? Gua enggak ngerti lucu, pokoknya lucu. Awas nanti. Awas. Tadi materinya apa? Apa? 3 macam syukur. Yang pertama apa? Syukur qauliyah, yakni dengan lisan. Yang kedua syukur fi'liyah dengan apa? Perbuatan. Yang ketiga muhasabatu syukur, yakni dengan pikiran kita renungkan, kan gitu ya, kita pikirkan sehingga akhirnya muncul yang namanya husnudzan billah. Jelas ya? Itu jelaskan di suami. Saya kurang nasi mati Bu. Husnudzan billah. Jelas ya? Nah, alhamdulillah keluar dari sini insyaallah kurus kabeh. Oke? Kalau emang tidak ada pertanyaan lagi, ya kita berdoa bersama-sama. Karena maghribnya 20 menit lagi. Ya. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna muqimas salata min dhurriyyatina wa taqabbal du'a waj'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Kiranya demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.